Prof, jangan sok ngancem, jangan sok menekan, jangan sok mengirim sinyal-sinyal ancaman. Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan takut kepada Anda. Bapak Prabowo Subianto tidak akan takut terhadap Anda. Pak Gibran Rakabuming Raka tidak akan takut terhadap Anda. Bahkan kami mayoritas rakyat Indonesia yang telah memilih Presiden Jokowi dari 2014-2019 dan kemudian di momen Pilpres 2024 kami memilih pasangan Prabowo Gibran, kami juga tidak takut. Anda ingin mengerahkan pasukan Anda dari kampus-kampus, kami akan juga bergerak untuk melawan kalian. Kami juga akan bergerak untuk menghadang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam NKRI. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Pak Mahfud MD, Prof Mahfud MD. Halo Prof, perkenalkan Kristianto Yen Oni, rakyat jelata. Salam hormat untuk Anda Prof. Prof Mahfud yang saya hormati, mohon maaf, sejujurnya saya mulai merasa terusik dengan katakanlah ocehan-ocehan Anda belakangan, ya, ocehan-ocehan Anda yang rasanya itu agresif dan menyerang terhadap Presiden Jokowi. Terakhir saya lihat narasi Anda yang menceritakan tentang diskusi di sebuah kampus. Meskipun ada beberapa dosen, beberapa profesor juga yang Anda singgung, tetapi saya secara pribadi melihat itu semata-mata Prof Mahfud MD. Dan saya pikir sebagai masyarakat biasa ini pun kami sudah cukup memahami bahwa itu hanyalah strategi Prof Mahfud MD, siasat Prof Mahfud MD, atau dalam istilah politiknya trik dan intrik. Itu semata-mata trik dan intrik Prof Mahfud MD. Prof tentunya masih ingat dugaan pencucian uang 349 triliun. Masih ingat kan Prof? Saya berharap Prof bisa memutar kembali memorinya untuk mengingat kembali dugaan pencucian uang 349 triliun di wilayah tupoksi Kemenkeu di sektor perpajakan. Ingat kan Prof? Itu juga hanyalah siasat Prof Mahfud MD. Hanyalah strategi atau trik dan intriknya Prof Mahfud MD. Berangkat dari satu rasa ketidakpuasan atau rasa kekurangpuasan atas jabatan yang sudah Prof Mahfud capai. Prof Mahfud terobsesi untuk suatu jabatan yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Saya pikir ketika itu Prof Mahfud betul-betul tulus untuk mengungkap dan menindaklanjuti dugaan pencucian uang 349 triliun tersebut. Ternyata itu hanyalah bentuk ancaman, sinyal kepada partai PDIP. Lu pilih gua nggak nih? Ambil gua jadi cawapres nggak nih? Kalau nggak gua bongkar nih. Kami cukup mengerti. Siasat Anda itu cukup sederhana untuk dibaca oleh masyarakat sekelas masyarakat biasa seperti saya. Terlalu mudah untuk dibaca. Jadi Anda mengirim sinyal dulu. Anda mengirim semacam ancaman dulu. Kalau saya nggak dipilih jadi cawapresnya, saya bongkar ini. Lalu kemudian Anda dipilih menjadi cawapres yang diusung oleh PDIP. Setelah Anda ditunjuk menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh partai PDIP, persoalan dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun senyap. Bahkan hingga hari ini masih juga senyap. Prof, dari situ kami sudah membaca Prof. Dari situ kami sudah cukup memahami bahwa ocehan-ocehan Prof Mahfud MD saat ini tidak berbeda dengan ketika Prof Mahfud MD mengusik persoalan dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun. Sama persis ocehan-ocehan Anda saat ini tentu saja
ada sesuatu yang Anda targetkan, dan ocehan-ocehan Anda itu hanyalah siasat, hanyalah strategi, hanyalah trik dan intrik bagaimana Anda dilirik oleh pihak tertentu dan agar ada jabatan tertentu yang kemudian Anda capai. Ada yang mengatakan Prof Mahfud MD ini the next Amin Rais. Ya, saya juga melihatnya seperti itu. Meskipun tidak sama persis, tapi adalah ya kemirip-miripannya ada gitu. Tetapi yang saya lihat dari Prof Mahfud MD ini lain gitu. Begitu agresif. Mengirim sinyal ancaman. Bagaimana supaya pihak tertentu merasa terancam. Kemudian Pak Mahfud ini ya saya istilahkan disumpal mulutnya dengan jabatan tertentu. Kan itu target Anda, Prof. Itu tujuan Anda. Kami sangat-sangat mengerti. Kami sangat-sangat memahami. Prof Mahfud MD yang saya hormati. Tetapi menurut saya Prof, menurut saya kalau bisa Prof Mahfud MD kembali kepada Prof Mahfud MD yang dulu, yang dikagum-kagumi oleh mayoritas rakyat Indonesia. Prof Mahfud MD yang dulu begitu dihormati bahkan disayangi oleh mayoritas rakyat Indonesia. Jujur Prof, setelah Prof diambil menjadi cawapres yang diusung oleh PDIP, Prof menjadi berubah total. Prof Mahfud MD hari ini bukanlah Prof Mahfud MD yang dulu. Prof Mahfud MD yang jenius, yang betul-betul tulus ketika membicarakan sesuatu yang kepentingannya adalah untuk ketentraman dan kesejahteraan bangsa. Prof betul-betul mengutarakan pendapat yang objektif, pendapat yang solutif, pendapat yang membangun, pendapat yang membuat rakyat Indonesia itu terkagum-kagum melihat Prof Mahfud MD. Saya berharap Prof Mahfud MD kembali kepada Prof Mahfud MD yang itu, yang dulu, bukan yang sekarang. Prof Mahfud MD yang sekarang, mohon maaf, menurut saya licik, picik. Prof Mahfud MD yang sekarang, mohon maaf, ambisi kekuasaan. Prof Mahfud MD yang saat ini terlalu terobsesi untuk suatu jabatan yang lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Halo Prof Mahfud MD. Saya sangat kecewa melihat Prof Mahfud MD sejak diambil menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh partai PDIP. Kecewa sekali dengan Pak Mahfud MD. Dan saya merasa rasa kecewa yang sama itu juga dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia hari ini. Prof, jangan sok ngancem, jangan sok menekan, jangan sok mengirim sinyal-sinyal ancaman. Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan takut kepada Anda. Bapak Prabowo Subianto tidak akan takut terhadap Anda. Pak Gibran Rakabuming Raka tidak akan takut terhadap Anda. Bahkan kami mayoritas rakyat Indonesia yang telah memilih Presiden Jokowi dari 2014-2019 dan kemudian di momen Pilpres 2024 kami memilih pasangan Prabowo Gibran, kami juga tidak takut. Anda ingin mengerahkan pasukan Anda dari kampus-kampus, kami akan juga bergerak untuk melawan kalian. Kami juga akan bergerak untuk menghadang kalian. Kalian bergerak atas nama idealisme, kami juga akan bergerak atas nama idealisme. Dan nanti biarlah sejarah yang akan mencatat dan menguji itu. Bahwa idealisme yang murni, idealisme yang sejati, apakah ada di pihak mayoritas rakyat yang mendukung Presiden Jokowi dan telah memilih Prabowo Gibran, ataukah ada di pihak segelintir mahasiswa yang Anda provokasi itu. Sekali lagi saya berharap Prof Mahfud MD kembalilah kepada Prof Mahfud MD yang dulu, yang dikagum-kagumi bahkan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Kembalilah posisikan diri Anda sebagai orang tua bangsa yang objektif, yang mengutarakan pandangan-pandangannya berangkat dari posisi independen, yang mendidik dan menghadirkan rasa tentram di hati masyarakat. Saya pikir itu. Mohon maaf bila ada bahasa saya yang menyinggung, yang tidak berkenan di hati Anda, Prof Mahfud MD. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Saya Kristianto Yenoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Salam NKRI.